Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Iwan KRS dengan NIM 2014-050007, kelas 5 TBIA. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'udduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemudian yaitu artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya atau arsy Allah meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Kemudian yaitu untuk tafsirannya, di sini Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Allah, dan hanya Dia yang berhak untuk kita sembah. Allah yang Maha Hidup, kekal, dan memiliki semua makna kehidupan yang sempurna, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak seperti manusia. Dia tidak pula mengantuk dan tidak pula tidur, sebab keduanya adalah sifat kekurangan yang membuatnya tidak mampu mengurus makhluknya. Dan kemudian miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah menciptakan, memelihara, memiliki, dan bertindak terhadap semua itu. Tidak ada yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya tanpa izinnya. Dia demikian perkasa dan kuasa sehingga berbicara di hadapannya pun harus setelah memperoleh restunya. Bahkan apa yang disampaikan itu harus sesuatu yang benar. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka, yakni apa saja yang sedang dan akan terjadi, dan apa yang di belakang mereka, yakni sesuatu yang telah berlalu atau di masa lampau. Kemudian Allah mengetahui apa yang mereka lakukan dan yang mereka rencanakan, baik yang berkaitan dengan masa kini, masa lampau, ataupun dengan masa depan. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki untuk mereka ketahui dengan memperlihatkan dan memberitahukannya. Dan kemudian kursinya atau arsy-nya, yaitu tentang kekuasaan, ilmu, atau kursi tempat kedua kaki Tuhan yang tidak kita ketahui di mana hakikatnya kecuali oleh Allah Ta'ala. Berpijak sangat luas meliputi langit dan bumi. Dan jangan pula menduga karena kursinya terlalu luas Dia letih mengurus itu semua. Dia tidak merasa berat maupun kesulitan memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi zat dan sifat-sifatnya jika dibanding makhluk-makhluknya, karena Allah maha besar dengan segala keagungan dan kekuasaannya.
Jadi inilah ayat kursi, ayat teragung dalam Al-Quran karena mencakup nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaannya, kesempurnaan zat, ilmu, kekuasaan, dan keagungannya. Ayat ini dinamakan ayat kursi. Siapa yang membacanya akan memperoleh perlindungan Allah dan tidak akan diganggu oleh setan. Karena ayat kursi secara tersirat menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ayat tersebut mengingatkan kepada kita semua sebagai manusia akan kekuasaannya atas langit dan bumi, dan bahwa syafaat yang diberikan oleh sebagian hambanya atas nama sebagian yang lain pada hari kebangkitan akan terjadi dengan seizin Allah. Kemudian ayat ini, yaitu ayat kursi ini, melanjutkan dengan menyebutkan pengetahuannya, yaitu pengetahuan Allah yang tidak terbatas, di mana manusia hanya memiliki apa yang ia berikan. Manusia hanya memiliki ilmu apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan ayat tersebut, ayat kursi ini, setelah menyebutkan semua kualitas ini, diakhiri dengan menyatakan bahwa Dia adalah yang maha tinggi lagi maha agung. Ini adalah dorongan bagi manusia untuk memohon perlindungannya dan meminta karunia hanya kepada Allah. Kemudian ayat ini mendorong manusia untuk beribadah kepada Allah dan memohon kepada Allah semata, mengingatkan manusia akan banyak nama dan sifatnya yang mulia. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW mendorong manusia untuk membaca surah ayat Al-Kursi ini setiap hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Itulah tadi pembacaan ayat kursi beserta artinya dan tafsirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.